dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Prodi Kimia dengan nomor NPM 2217011045. Di sini aku akan ngeresum kegiatan PKKMB Unila 2022 mulai dari 15 Agustus sampai 19 Agustus 2022. Ditonton videonya ya. Materi yang pertama yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Pemateri yaitu Bapak Yusriandi Yusri. Poin yang pertama, Undang-Undang ITE. Yang kedua, manfaat teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga, manfaat Undang-Undang ITE. Yang keempat, contoh pelanggaran hukum di dunia maya dengan contoh yang pertama, pelanggaran isi situs web. Yang kedua, penipuan online. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Yang keempat, illegal access. Yang kelima, judi online. Dan yang terakhir, tips dan trik agar terhindar dari jeratan hukum ITE. Materi yang kedua yaitu mengenai pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati dengan poin yang pertama mengenai bullying. Definisi bullying, di mana saja terjadinya bullying dan jenis bullying. Yang kedua, apa saja tanggung jawab sebagai generasi muda, dan yang ketiga, fenomena patologi sosial. Materi ketiga yaitu pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Said Akil Siraj. Poin yang pertama yaitu tujuan pengembangan karakter, yang kedua peran dan fungsi karakter lokal dalam diri sendiri, dan yang ketiga menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Materi kedua PKKMB Universitas. Materi pertama Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heriandi. Yang pertama, Visi Indonesia 2045. Yang kedua, Pilar Visi Indonesia 2045. Yang ketiga, dasar menuju megatren dunia adalah Pancasila. Yang keempat, tantangan yang dihadapi menuju megatren dunia. Yang kelima, indikator profil belajar Pancasila. Yang keenam, dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang ketujuh, contoh bentuk kegiatan di luar program studi seperti contoh pendidikan pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, kegiatan wirausaha dan bela negara. Materi kedua, kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar. A. Lingkungan hidup berupa sumber daya alam yang menjadi sumber daya pemenuhan kebutuhan kita sebagai manusia, misalnya air, udara, makanan, dan lain-lain. B. Permasalahan lingkungan hidup. C. Pengelolaan lingkungan hidup dan menjaga kelestarian bumi. D. Program kampus sehat merupakan gerakan hidup sehat pada perguruan tinggi yang menjadi cikal bakal aktivitas kampus selagi COVID-19. E. Upaya kampus sehat. Dan selanjutnya ada manajemen risiko, merupakan mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan berusaha untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang dapat diterima dari kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada pentingnya manajemen risiko, dan terakhir ada contoh manajemen risiko terhadap lingkungan. Materi 3, etika, norma, dan kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yoyanto. Mahasiswa adalah sosok yang akan meneruskan langkah sukses di masa depan dan menjadi penerus cita-cita bangsa. Menjadi mahasiswa yang ideal di era revolusi industri 4.0 bukan hanya mengejar IPK yang tinggi, tetapi juga harus mampu untuk mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan menjadi pemimpin yang baik, kemampuan untuk menyuarakan pendapat di hadapan orang banyak. Menjadi mahasiswa yang ideal di era sekarang berarti mahasiswa harus mampu berpikir positif atas apa yang dilakukan atau dikerjakan, dan harus mampu untuk menyeimbangkan antara akademik, organisasi, dan tugas-tugas. Ini terakhir adalah tipe-tipe karakter mahasiswa. Hari ketiga, PKKMB Fakultas FMIPA. Materi yang pertama yaitu pembelajaran perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Yang pertama ada tujuan pendidikan tingkat tinggi, yang kedua ada generic competence and profesi masa depan, dan yang ketiga 8 jenis pembelajaran di luar kampus menurut Kemendikbud. Materi 2, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik yang disampaikan oleh Wakil Dekan. Yang pertama ada pendidikan tinggi terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Kemudian ada tahun akademik, satuan kredit semester, seminar atau kegiatan sejenis. Materi ketiga, tata kelola sarana, prasarana, dan keuangan FMIPA Universitas Lampung yang disampaikan oleh
oleh Dr. Muslim Ansori mengenai UKT, problem UKT, dan keringanan UKT. Materi 4. Kegiatan kemahasiswaan dan sistem administrasi kemahasiswaan yang disampaikan oleh Dr. Rera Natanius mengenai layanan di subbak kemahasiswaan dan organisasi, tim, sosial, dan lainnya. Day 4. PKKMB jurusan Kimia. Materi pertama perkenalan pimpinan, Kaleb, Kaprodi, dan dosen jurusan Kimia. Materi 2. Penjelasan sistem perkuliahan dan kurikulum di perguruan tinggi yang disampaikan oleh Dr. Mita Rilyani. 1. Sistem kredit semester atau SKS. Kedua, syarat mengikuti ujian akhir. Yang ketiga, beban dan masa studi mahasiswa. Keempat, standar penilaian pembelajaran. Dan yang kelima, kurikulum dan MBKM. Materi 3. Penjelasan mengenai peraturan akademik yang disampaikan oleh Dr. Fauzi Zuharti. 1. Peraturan akademik. Kedua, mengenai perkuliahan, mulai dari perkuliahan reguler, kuliah semester pendek, dan kuliah terbimbing. Yang ketiga, predikat. Memuaskan, sangat memuaskan, ujian. Materi 4. Penjelasan dosen PA dan dosen BK yang disampaikan oleh Dr. Zivora. Yang 1. Tugas dosen pembimbing akademik. Kedua, fungsi dosen akademik. Ketiga, wewenang dosen PA terhadap mahasiswa yang dibimbingnya. Keempat, kewajiban dosen pembimbing akademik. Materi terakhir sebagai menutup kegiatan PKKMB 2022 Universitas Lampung yang disampaikan oleh Himaki.